Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita semua diberikan kesehatan, dan juga tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, sebelumnya eh, yang kami hormati Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Farhan, kami izin untuk mempresentasikan hasil dari observasi kami di SDN Pedalangan 01. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Kurniansyah dengan dengan NIM 315023002220. Adapun latar belakang dari SDN 01 Pedalangan yaitu adalah pendidikan dasar merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi anak. Pada jenjang ini, serta didik mulai dibekali dengan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi fondasi bagi kehidupan selanjutnya. Sekolah Dasar Negeri Moral, Sekolah Dasar Negeri atau SDN sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. SD Negeri 01 Pedalangan merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sekolah ini telah berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang berilmu dan berkarakter melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri. Dan ini adalah merupakan biografi atau gambaran dari SDN Pedalangan 01 dengan NPSN 2033163. Tanggal berdiri 1 Januari 1970 Masehi dan dioperasionalkan pada tanggal 1 Januari 1910 dan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sekolah ini berakreditasi B. Nah, lanjut. Untuk rumusan masalah dalam eh, observasi ini adalah satu, yang pertama, bagaimana cara guru agar murid itu tidak bosan dalam belajar. Yang kemudian, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan guru PAI. Yang ketiga, kendala apa saja dan apa harapan ke depannya terhadap murid-murid. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui cara-cara guru mengupayakan agar murid itu tidak bosan dalam belajar. Yang kedua, mengidentifikasi metode apa saja yang diterapkan oleh guru PAI dalam proses pengajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kendala yang dia alami seorang guru dalam proses pengajaran dan harapannya ke depan dan seperti apa terhadap muridnya. Nah, ini adalah gambaran aktivitas pembelajaran.
Dimulai dengan pembukaan yaitu diawali dengan pembacaan doa seperti Al-Fatihah, Asmaul Husna dan doa-doa lainnya. Yang kedua, doa dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, guru membuka pembicaraan dengan salam terhadap murid-muridnya. Oh ya, sebelum masuk dalam kelas ini, murid-murid kalau di hari-hari seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sebelum masuk kelas ada baris berbaris. Kemudian masuk ke inti, yaitu inti dari pembelajaran, diskusi kepada murid terkait pembahasan sebelumnya atau tanya jawab. Yang kedua, pengumpulan tugas jika ada. Yang ketiga, penyampaian materi sesuai metode pembelajaran yang digunakan dalam kelas. Yang terakhir, penutup. Itu mungkin dari gurunya uh, diberikan tugas. Kemudian juga tak lupa nasihat-nasihat dan motivasi sehingga murid atau santri itu semakin semangat dalam belajar, baik di rumah ataupun di sekolah. Yang terakhir ditutup dengan berdoa dan diakhiri dengan salam. Nah, ini adalah variasi metode pengajaran agar murid itu tidak bosan. Yang pertama adalah ceramah singkat. Ceramah singkat ini itu untuk menjelaskan inti materi secara ringkas, sehingga eh, tidak terlalu banyak apa namanya bahasa-bahasa yang mungkin tidak bisa dipahami oleh anak-anak seperti kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Mungkin itu saja. Yang kemudian terus selanjutnya tanya jawab. Tanya jawab ini agar siswa terlibat langsung dan tidak pasif. Yang ketiga, praktik langsung seperti berwudu, sholat atau membaca doa sampai dengan praktik haji. Yang keempat, simulasi atau bermain peran. Contohnya, siswa diminta memainkan peran itu sebagai sahabat Nabi atau ustadz yang sedang menasihati teman. Variasi metode ini membantu menciptakan suasana kelas yang tidak monoton dan memberikan ruang bagi berbagai tipe siswa untuk berkembang. Kemudian variasi media atau alat dalam pembelajaran. Agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi, guru PI juga terkadang menggunakan berbagai media seperti video Islami, terutama animasi kisah Nabi atau cerita akhlak. Kemudian audio murotal untuk melatih siswa membaca dan menghafal Al-Quran dengan tajwid yang benar. Yang ketiga, gambar dan poster bertema agama, seperti tata cara adab kepada guru atau rukun iman. Dan ini biasanya itu ditempel di kamar mandi sebagai pengingat untuk kita selalu berdoa dan ingat tata caranya. Yang terakhir, kartu hafalan doa yang digunakan secara bergantian agar siswa itu bisa belajar sambil bermain. Kemudian variasi kegiatan dalam kelas. Agar suasana kelas tidak kaku, guru PAI juga menyelipkan kegiatan menyenangkan yang tetap edukatif seperti tebak-tebakan Islami, kemudian lomba menghafal doa pendek. Yang ketiga, game edukatif seperti kuis cepat tanggap dan menyanyi lagu-lagu Islami. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran atau di sela-sela materi untuk menyegarkan suasana. Selain mencegah kebosanan, kegiatan ini juga bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Dan kebetulan sekolah di SDN Pedalangan 01 ini menggunakan kurikulum Merdeka.
dan salah satu alat pembelajarannya adalah buku paket. Nah, di dalam buku paket ini ada eh, apa tadi variasi dalam kegiatan kelas berupa seperti lagu-lagu Islami yang memang di yang memang diterapkan di dalam buku paket itu ada. Seperti game edukatif juga di dalam buku paket juga ada. Kemudian masuk ke metode pembelajaran yang diterapkan. Di sekolah SDN ini, guru PAI menerapkan berbagai metode seperti metode ceramah, metode praktik, metode diskusi, dan metode pemberian tugas. Metode ceramah itu adalah merupakan salah satu metode pembelajaran yang masih banyak digunakan oleh guru pendidikan agama Islam PAI di sekolah dasar. Metode ini menjadi pilihan utama guru dalam menyampaikan materi yang bersifat teoritis dan konseptual. Guru PAI menggunakan metode ceramah sebagai cara untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada peserta didik, khususnya pada materi yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian ke metode praktik. Metode praktik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam, khususnya dalam materi-materi yang bersifat aplikatif dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekolah dasar negeri, tampak bahwa guru PAI secara aktif menggunakan metode praktik untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara nyata. Metode ini hanya mengajarkan konsep atau teori, tetapi juga melatih keterampilan siswa dalam melakukan suatu ibadah atau tata cara keagamaan dengan benar. Kemudian masuk ke metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran aktif yang digunakan oleh guru PAI untuk mendorong partisipasi siswa dalam memahami dan membahas materi secara mendalam. Berdasarkan hasil observasi di kelas, guru PAI juga menggunakan metode diskusi ini sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan ini terdapat biasanya di kelas 4, 5, sampai 6. Kalau di bawah kelas 3, eh kalau di bawah kelas 4 itu seperti kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu masih eh, banyak bermainnya dan susah untuk diatur. Kemudian terakhir masuk ke metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini untuk upaya apa? Untuk agar murid itu tetap belajar di rumah sehingga pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah itu tidak lupa. Next, dan ini rumusan masalah yang terakhir tadi itu kendala dan harapan seorang guru. Untuk kendala dari guru biasanya yaitu perbedaan latar belakang pemahaman agama di antara siswa yang mungkin tata caranya agak sedikit berbeda, tapi kalau di sekolah kan biasanya itu disatukan dalam pemahaman. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu untuk menjelaskan materi secara mendalam. Apalagi yang kelas 1, 2, dan 3 itu banyak bermainnya. Mungkin habis di teriak-teriaknya tuh guru. Dan kurangnya media atau metode pembelajaran yang variatif.
Terus kurangnya dukungan dari lingkungan rumah dalam pembiasaan nilai-nilai agama. Kemudian siswa kurang fokus dan mudah bosan saat pelajaran. Makanya tadi itu diadakannya game atau lagu-lagu Islami yang dapat memicu kesemangatan dari para murid. Kemudian adanya perbedaan kemampuan belajar antar siswa. Terus rendahnya dukungan dari orang tua terhadap pembelajaran agama. Dan ini eh, insya Allah jarang. Dan ini adalah harapan dari seorang guru terhadap murid untuk kedepannya. Yang pertama, mudah-mudahan siswa lebih disiplin dan serius dalam belajar agama, kemudian dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik, mampu menjadi teladan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pelajaran PAI, mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan taat beribadah, dan terakhir memiliki kesadaran sendiri untuk belajar dan mendalami agama Islam. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran pendidikan agama Islam PAI di SD Negeri Pedalangan 01 Banyumanik, Semarang, itu dapat disimpulkan bahwa guru PAI telah berupaya secara maksimal dan menerapkan berbagai metode pembelajaran guna menciptakan suasana belajar yang efektif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Dalam praktiknya, guru tidak hanya mengandalkan metode ceramah, tetapi juga menggabungkan dengan metode lain seperti diskusi, tanya jawab, praktik langsung, hingga metode permainan edukatif. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang cenderung aktif dan cepat bosan. Dan ini merupakan hasil dari dokumentasi observasi kemarin. Kebetulan kemarin itu bertepatan di Hari Anak. Jadi pada hari itu apa namanya, jam istirahatnya banyak, itu mulai dari jam masuk sekolah itu langsung istirahat. Kemudian ada lomba-lomba sampai pembagian hadiah itu sampai jam 10. Nah, ini keadaan jam 10 ini. Jam 10 masuk pembelajaran sebentar. Ya, ini hasil dari eh, observasi kemarin. Untuk guru yang kami observasi kemarin itu bernama Ibu Devi Anggraini SPDI. Alumni dari Unisula juga, Universitas Sultan Agung. Mungkin itu Bapak dosen Bapak Muhammad Farhan yang kami hormati dan kami muliakan, hasil dari observasi kami. Mungkin kalau ada salahnya atau kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.